Batalion Zeni Tempur atau Yonzipur 10 Kostrad membantu pembuatan sungai darurat di Desa Sumberwulu, Lumajang, Jawa Timur untuk mengalirkan lahar dingin dari Gunung Semeru. Diharapkan jika aliran sungai dikembalikan ke jalur semula dapat menjamin keselamatan masyarakat sekitar sungai yang dilalui lahar dingin Gunung Semeru. Batalion Zeni Tempur atau Yonzipur 10 Kostrad membantu pembuatan sungai darurat di Desa Sumberwulu, Lumajang, Jawa Timur untuk mengalirkan lahar dingin dari Gunung Semeru. Kegiatan tersebut untuk mengalihkan jalur sungai guna mengantisipasi terkikisnya tangki sungai Leprak di Desa Sumberwulu, kemudian dialirkan di jalur tengah sungai. Diharapkan jika aliran sungai dikembalikan ke jalur semula dapat menjamin keselamatan masyarakat sekitar sungai yang dilalui lahar dingin Gunung Semeru. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Prantara Santosa mengatakan untuk membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dalam menangani bencana erupsi Gunung Semeru, TNI Angkatan Darat telah mengarahkan alat-alat berat. Bantuan tidak hanya berupa alat-alat berat namun juga pengerahan pasukan dan tenaga kesehatan. Selain itu, kata Prantara, telah dikerahkan bantuan personel dan alat berat dari Yonzipur 5 yang ditempatkan di Desa Supit Urang. Alat berat yang dikerahkan untuk membantu penanganan bencana erupsi Gunung Semeru antara lain 4 unit backhoe loader, 2 unit self loader, 1 unit dozer, 2 unit bulldozer, 8 unit ekskavator, 8 dump truck, 1 crane dan 1 transporter, 1 crane kargo, dan 2 trailer kavaleri. Selain Yonzipur 10 Kostrad, pengerjaan jalur aliran sungai dilakukan juga oleh Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur, Forkopimda Kecamatan Candipuro, relawan posko, serta warga Desa Sumberwulu. Pemirsa, upaya pencarian korban hilang akibat awan panas guguran Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur terus dilakukan tim SAR gabungan. Namun proses pencarian terkendala oleh material vulkanik yang keluar dari puncak gunung dan terbawa aliran hingga menyebabkan banjir sekitar 2 meter lebih. Pencarian korban hilang akibat awan panas guguran Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur terus dilakukan di sejumlah kawasan terdampak. Tim SAR gabungan terus melakukan penggalian di titik-titik yang dicurigai adanya korban terkubur material vulkanik Gunung Semeru. Namun, banjir bandang yang membawa material dari kaki Gunung Semeru hingga merendam puluhan rumah warga di Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, membuat upaya pencarian semakin sulit. Karena material tersebut masih panas dan sangat berbahaya. Timbunan material yang semakin bertambah dari hari sebelumnya menjadi kendala pencarian korban sehingga tim SAR gabungan juga menurunkan alat berat untuk membantu proses penggalian. Masih panas sehingga kita belum masuk secara maksimal ke situ. Nah, sekarang pelan-pelan sudah kita mulai masuki dengan melibatkan alat berat. Demikian. Dengan semakin tebalnya material dari banjir itu, Pak, apa ini akan mungkin sampai kapan, Pak, OPSAR dilakukan? Apa diperpanjang atau bagaimana? Hingga akhir pekan kemarin, jumlah korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia berjumlah 45 orang. Palang Merah Indonesia menerjunkan kendaraan taktis Haglan untuk keperluan proses evakuasi korban awan panas guguran Gunung Semeru di Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Pasalnya, kondisi medan yang masih penuh material vulkanik di Desa Supit Urang sulit dilalui kendaraan biasa. 2 unit kendaraan Haglan milik Palang Merah Indonesia diterjunkan di lokasi bencana awan panas guguran Gunung Semeru di Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Kendaraan dengan roda rantai yang memiliki kemampuan penerjang segala medan, termasuk melintasi suhu panas hingga 60 derajat Celcius ini. Saat di kawasan bencana Semeru, langsung dikendalikan PMI Kabupaten Lumajang. Dalam operasi SAR Semeru 2021, kendaraan rantis ini digunakan untuk mencari dan mengevakuasi korban, termasuk mengangkut kebutuhan logistik bagi korban maupun operasional relawan, di titik-titik yang sulit dijangkau oleh kendaraan biasa. Salah satu lokasi yang menjadi titik pencarian dan evakuasi korban adalah di kawasan Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, yang memakan korban jiwa akibat terjangan awan panas guguran gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut. Operasi ini didukung oleh PMI Pusat, aglonya langsung dari PMI Pusat. Jadi
untuk Haglun ini akan kita bagi menjadi 2 zona karena pencarian itu juga dibagi menjadi 2 zona, sehingga kalau nanti menemukan korban di tempat yang ekstrim, Haglun kita akan naik untuk mengambil korban itu, kemudian bawa turun, yang selanjutnya akan dipindah kepada ambulans. Sebelumnya mobil Highland ini telah beberapa kali diturunkan untuk membantu proses evakuasi korban letusan Gunung Merapi tahun 2010, Gunung Kelut tahun 2011, dan Gunung Sinabung tahun 2013. Polda Banten bersama pengurus Kemala Bayangkari mengirimkan bantuan ribuan pasang pakaian yang dikirim menggunakan 2 unit mobil box guna membantu korban bencana awan panas guguran Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian Polda Banten terhadap korban erupsi di lokasi pengungsian. Polda Banten bersama pengurus Kemala Bayangkari mengirimkan 2 unit mobil box berisi ribuan pasang pakaian untuk diserahkan kepada para korban bencana alam awan panas guguran Gunung Semeru yang berada di lokasi pengungsian di Lumajang, Jawa Timur. Bantuan itu berasal dari hasil sumbangan anggota jajaran dan pengurus Kemala Bayangkari pada program Polda Banten Peduli yang diinisiasi oleh Kapolda Banten Inspektur Jenderal Polisi Rudi Herianto guna membantu memenuhi kebutuhan para korban di lokasi pengungsian. Bantuan pakaian dipilih karena berdasarkan koordinasi yang dilakukan dengan Polda Jawa Timur, masyarakat korban di pengungsian diketahui membutuhkan bantuan pakaian layak pakai. Hari ini Kapolda Banten meluncurkan program Polda Banten Peduli Korban Bencana Erupsi Gunung Semeru di Lumajang, dan juga diikutkan dengan bantuan sosial dari Ketua Bayangkari Daerah Banten. Jadi 2 truk ini berisi ribuan pakaian yang memang sudah dengan koordinasi dengan Polda Jawa Timur dibutuhkan oleh para korban. Harapannya dengan bantuan ini dapat mengurangi beban daripada korban. Sementara itu, pihak kepolisian berharap bantuan yang diberikan diharapkan bisa membantu masyarakat Lumajang yang menjadi korban. Aksi nyata bakti sosial ini diharapkan mampu memupuk rasa empati anggota Polri, khususnya di lingkungan Polda Banten untuk selalu peduli terhadap sesama.